sudah pernah mendapat, bukan mendapat, sudah pernah menerbitkan artikel ilmiah gitu. Kalau ada yang sudah seperti itu nanti tidak apa-apa, mengajukannya berarti ke saya saja. Karena ini kan artinya seluruh mahasiswa mengikuti mata kuliah ini ya. Kalau tidak salah semester 1 bulan, kalau RPL 1 bulan kedua, ketiga itu sepertinya saudara sudah akan ada yang ambil mata kuliah tertentu, ada yang tidak. Ya, tetapi untuk di semester 1 semuanya ambil. Ya. Khusus untuk mata kuliah metodologi penelitian, ya ini bukan tawaran, ya kesempatan kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah pernah menerbitkan satu artikel penelitian di satu jurnal nasional, ya, jurnal nasional, ya, silakan diajukan ke saya saja. Jadi nanti saya yang akan merekognisi, saya yang akan mengakui jurnal tersebut, Bapak Ibu tidak perlu kuliah lagi. Ada nggak yang sudah punya? Adakah yang sudah punya? Sebagai anggota nggak apa-apa, nggak harus sebagai penulis utama, tapi sebagai anggota. Banyak dulu pernah ada penelitian tertentu terlibat dalam kegiatan tersebut, kemudian sudah pernah dipublikasikan. Nah itu boleh diajukan ke saya sebagai koordinator. Saya akan sebagai bentuk SKS mata kuliah, sehingga tidak perlu kuliah. Ya, nilainya antara AB dan A. Nanti tergantung saya lihat kualitas jurnal maupun artikelnya. Ada yang sudah? Ada yang pernah? Belum pernah ya, berarti ya. Oke. Belum ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sebagai informasi, ya, Lingu di Waluyo ya kalau nanti belum pernah, gitu. Kalau belum pernah ya nggak apa-apa. Tapi siapa tahu ya dalam 1 tahun terakhir dan 1 tahun terakhir ini Bapak Ibu ada yang mau menerbitkan jurnal, nanti skripsi tidak perlu membuat itu. Biasanya ditakutkan mahasiswa skripsi. Kalau jurnalnya sudah diterbitkan dalam sebuah artikel, ya itu boleh diajukan sebagai pengakuan untuk SKS skripsi. Jadi saya memanfaatkan pertemuan ini untuk dua-duanya ya. Yang kemarin metodologi penelitian dan hari ini nanti ke falsafah dan teori keperawatan. Yang pertama saya bahas dulu untuk yang metodologi penelitian. Itu ya, kalau Bapak Ibu ada yang sudah punya, silahkan diakui. Atau kalau Bapak Ibu sudah pernah pelatihan juga boleh. Ya, pelatihan tentang metodologi penelitian ya minimal berapa ya SKS nanti boleh saudara ajukan untuk rekognisi ya pengakuan terkait dengan mata kuliah ini. Nah, kalau belum ada ya saya sampaikan sudah disampaikan semua ya yang jadwal ini ya. Jadwal ini sudah disampaikan semua, sudah tahu semua ya. Nah ini Bapak dan Ibu, perkuliahan secara efektif itu hanya ada sampai pertemuan ke-6. Ya, ini perlu dipahami oleh mahasiswa. Ya, karena Bapak Ibu semuanya sebetulnya sudah pernah mengikuti materi ini. Sehingga nanti untuk pertemuan efektif secara langsung, pertemuan tatap muka secara langsung, itu hanya ada 6 kali pertemuan. Ya, sampai sebelum ujian tengah semester. Ya, jadi seluruh materi akan direview, akan disampaikan sampai 6 kali pertemuan ke depan. Setelah itu akan ada ujian tengah semester. Berikutnya di sini, ya, yang ada di sini, ini adalah berarti pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya.
6 pertemuan berikutnya setelah ujian tengah semester, ini Bapak Ibu menyusun proposal. Ya. Jadi rancangan proposal sudah ada. Nah, untuk kelas RPL, ya, itu kebijakan program studi sepertinya belum berubah. Kebijakan program studi itu PA, dosen pembimbing akademik adalah sekaligus dosen pembimbing tugas akhir. Ya, betul gitu ya? Nah, ada yang sudah dapat info itu belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Oke, nanti dipastikan oleh siapa ketua kelas lah. Ada ketua kelasnya nggak di sini? Ada, Pak. Iya, Pak. Iya. Gimana cara milihnya? Nggak kenal. Ya, nanti untuk Pak Bella. oh ya. Oke. Nanti untuk pertemuan 8 sampai pertemuan ke-13 ya. Ini Bapak Ibu nyusun proposal. Ya. Nanti selain pembimbing akademik ya, selain pembimbing akademik yang juga ditugaskan sebagai pembimbing tugas akhir nantinya, ya, saudara nanti akan didampingi yang ada di sini, ya, untuk pertemuan 8 sampai pertemuan ke-13, saudara akan didampingi oleh dosen mata kuliah metodologi penelitian. Jadi ini nanti kelas ini akan saya bagi menjadi 3 kelompok besar sesuai dengan pembimbingnya masing-masing. Satu kelompok dengan saya, satu kelompok dengan Pak Wahid, satu kelompok dengan Bu Eko. Jadi kalau di sini ada dosen RA itu berarti saya, ya. AW ini Abdul Wahid, kemudian EM itu Eko Mardianingsih. Nanti setelah 8, 9, 10, 11, 12, 13 ini adalah penyusunan proposal. Jadi hasil akhirnya nanti Bapak dan Ibu nanti sudah selesai mata kuliah ini, sudah punya proposal penelitian. Jadi nanti waktu skripsi tinggal dilanjutkan. Ya, itu hasil akhirnya. Jadi nanti untuk sipennya tadi yang menghubungi saya, ya. Jadi nanti pertemuan 8 sampai pertemuan ke-13 ini adalah aktivitas mandiri untuk penyusunan proposal dengan pendamping masing-masing. Saudara boleh konsultasi langsung dengan PA-nya sebagai dosen nanti sebagai juga dosen pembimbing skripsi, ya, atau tugas akhir ya. Saya tidak berani menyebutkan skripsi karena sekarang kan ada peraturan baru, ya. Dan turunannya sedang digodok di Universitas Ngudi Waluyo. Ini aktivitasnya mandiri untuk penyusunan proposal ya. Jadi kita hanya ada pertemuan perkuliahan sampai 6 kali pertemuan, setelah itu ujian. Nah, kemudian nanti akan diakhiri dengan kuliah kembali di akhir, ya, yaitu tentang publikasi hasil-hasil penelitian. Ya kan kuliah. Jadi kuliah secara umum hanya 7 kali, yang lainnya adalah penyusunan proposal. Ya. Sipen siapa Sipen? Saya, Pak. Benefiti, Pak. Siapa? Benefiti, Pak. Oh, Beni Fitri ya. Jadi nanti pertemuan kuliahnya sampai di sini ya. Kemudian Ya, di Pak. sini mandiri, tapi nanti hasil akhirnya adalah proposal. Nah, nanti yang proposal itu yang akan dinilai sebagai proporsi paling besar terkait dengan metodologi penelitian. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan Pak di sini untuk proses pembelajarannya? Untuk yang metodologi penelitian. Paham ya? Jadi nanti ini sifatnya review. Ini yang kemarin saya review materi-materi yang saya sampaikan itu kan juga sama. Kalau ada yang mau didiskusikan boleh kapan nanti pada saat kita bertemu pada pertemuan ke-6 pengolahan dan analisis data. Nah, ini sifatnya review semua. Oke, cukup? Ada yang ditanyakan? Maaf izin bertanya. Ya, Bu Maria silakan.
Bella, Pak. Maaf. Oh, Bella. Oh ya, Iya, sebentar, sebentar. Yang lain yang tidak berbicara mohon di mute. Ya, silakan, silakan, Bella, Bella. Pak. Ini untuk proses pembelajarannya, untuk yang regular transfer dan RPL itu kan digabung. Apakah Ya, untuk jadwal perkuliahannya itu mengikuti yang RPL ya, Pak? Untuk yang sama. regular transfer. Semester 1 sama. Oh iya, Pak. Nanti Ya semester sudah. 2 kayaknya sepertinya baru berubah. Karena semester 2 itu ada yang, ah, untuk semester 1. Ya, untuk saat ini sama. Informasinya sama. Oh iya, Pak. Ya, Ya nanti sudah, itu baru. saja. Ya, Terima ya, kasih, Pak. ya, sama-sama. Yang lain terkait dengan proses pembelajaran ada? Kalau ada yang sudah punya proposal ya nanti tinggal dikonsultasikan aja. Eh, Sepertinya skripsi tetap masih menjadi bagian dari tugas Bapak dan Ibu nanti, ya. Karena walaupun sekarang kan sudah ada ya permen ya, ada permen baru 53 tahun 2023, itu tidak ada kewajiban menyusun skripsi, tapi semuanya tergantung pada institusi atau perguruan tingginya masing-masing. Sepertinya kalau untuk S1 keperawatan masih mengarah ke skripsi. Dengan model penyesuaian adalah kalau Bapak Ibu sudah pernah menerbitkan jurnal, itu boleh tidak mengambil skripsi. Oke, itu ya. Dari materi yang kemarin nanti sudah dengarkan, sudah ada yang baca, gitu. Mendengarkan sudah ya. Ya nanti nggak apa-apa. Kita evaluasinya biasanya nanti evaluasinya adalah saat ujian tengah semester. Ya, karena menjelang ujian tuh biasanya Bapak Ibu semuanya mahasiswa itu baru belajar. Kalau dikasih materi yang awal-awal begini ya, ntar juga lupa lagi. Mendingan saja nanti pada saat setelah menjelang ujian tengah semester. Ya, kita evaluasinya nanti menjelang tengah semester. Oke, untuk metodologi penelitian cukup. Kemudian berikutnya ini juga